Pernahkah kalian mendengar teori mengejutkan bahwa Ka'bah, tempat suci umat Islam, sebenarnya dibangun oleh dewa Hindu? Sebuah pandangan yang mungkin terdengar kontroversial, namun menarik untuk digali lebih dalam. Apa kaitannya Ka'bah dengan tradisi spiritual Hindu yang telah ada jauh sebelum Islam muncul? Mari kita telusuri sejarah yang jarang terungkap ini. Ka'bah, sebuah bangunan suci yang terletak di Mekah, Arab Saudi, telah menjadi pusat spiritual dan religius umat muslim di seluruh dunia. Namun jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, Ka'bah telah memiliki sejarah yang panjang dan misteri yang melingkupinya. Pada bab yang pertama ini, kita akan mengungkap asal-usul Ka'bah, serta mencoba memahami kaitannya dengan peradaban kuno yang mungkin mempengaruhi pembentukannya. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber, kita akan melihat bagaimana Ka'bah sudah menjadi pusat ibadah jauh sebelum kedatangan Islam. Ka'bah dikenal oleh umat Islam sebagai rumah Tuhan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail. Meskipun demikian, kisah ini hanyalah bagian dari sejarah panjang yang melibatkan bangunan ini. Sebelum kedatangan Islam, Ka'bah sudah dianggap sebagai situs suci oleh berbagai suku Arab. Menurut beberapa sumber sejarah, Ka'bah sudah ada sejak ribuan tahun sebelum era Nabi Muhammad SAW, bahkan jauh sebelum masa Nabi Ibrahim. Masyarakat Arab pra-Islam percaya bahwa Ka'bah adalah pusat dunia, sebuah tempat yang sakral yang menghubungkan langit dan bumi. Konsep ini tampaknya dipengaruhi oleh budaya kuno yang menganggap tempat-tempat tertentu sebagai pusat spiritual. Ka'bah juga dikenal dengan sebutan Baitullah, yang berarti rumah Allah, menunjukkan kedudukan istimewa bangunan ini dalam hati masyarakat Arab. Namun ada pula teori yang mengatakan bahwa asal-usul Ka'bah dengan pengaruh peradaban kuno, termasuk kemungkinan adanya hubungan dengan peradaban Tamil dan Hindu yang berkembang di India. Dalam teori ini, Ka'bah mungkin memiliki akar spiritual yang lebih dalam, menghubungkannya dengan tradisi-tradisi kuno yang telah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Salah satu teori yang menarik adalah keterkaitan Ka'bah dengan peradaban Tamil di India. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Ka'bah memiliki hubungan dengan budaya Tamil yang berkembang di selatan India yang terkenal dengan tradisi spiritual dan keagamaan yang kuat. Dalam budaya Tamil, ada konsep mengenai tempat-tempat suci yang dianggap sebagai pusat alam semesta, tempat di mana energi spiritual terkumpul. Dalam konteks ini, Ka'bah bisa jadi dipandang sebagai salah satu situs penting yang dihubungkan dengan tradisi serupa. Selain itu, teori lain yang mengemuka adalah adanya pengaruh agama Hindu dalam pembentukan Ka'bah. Dalam agama Hindu, ada konsep tentang lingga yang dianggap sebagai simbol Tuhan yang tidak terbentuk. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Ka'bah yang berbentuk kubus ini bisa jadi terinspirasi dari simbol lingga dalam agama Hindu. Meskipun tentu saja ada perbedaan mendalam dalam konteks dan arti spiritualnya, dan pengaruh ini bisa jadi mencerminkan hubungan lintas budaya antara Jazirah Arab dan India pada masa itu. Sebelum kedatangan Islam, Ka'bah sudah menjadi pusat spiritual yang dihormati oleh berbagai suku Arab. Mereka datang ke Ka'bah untuk beribadah dan menyembah dewa-dewa mereka. Sebagian besar masyarakat Arab pra-Islam adalah penyembah berhala, dan Ka'bah menjadi tempat penyimpanan berbagai patung dewa yang telah mereka sembah. Bahkan beberapa sumber sejarah mencatat Ka'bah menjadi tempat persinggahan para peziarah dari berbagai daerah. Para pedagang dan pengembara dari berbagai suku Arab akan datang ke Mekah untuk melakukan ibadah dan berdoa di sekitar Ka'bah. Tempat ini bukan hanya dianggap sakral, tetapi menjadi pusat perdagangan yang penting bagi perekonomian daerah tersebut. Salah satu hal menarik adalah adanya tradisi tahunan yang disebut haji yang sudah ada sebelum Islam. Pada masa itu, meskipun para penyembah berhala masih menyembah banyak dewa, mereka tetap mengadakan perjalanan ke Ka'bah untuk melakukan ritual-ritual keagamaan yang bertujuan untuk mendapatkan berkah dan keselamatan. Ritual-ritual ini sangat mirip dengan praktik yang dilaksanakan oleh umat Islam pada masa kini, meskipun dengan perubahan yang signifikan setelah datangnya ajaran Islam. Pada titik ini, kita sudah melihat bagaimana Ka'bah meskipun sebelum Islam sudah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan spiritual masyarakat Arab. Keberadaannya bukan hanya sebagai bangunan fisik,
tetapi juga sebagai pusat pemikiran dan ibadah. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas lebih jauh mengenai inskripsi yang ditemukan di dalam Ka'bah, yang tentunya menambah dimensi misterius dari tempat ini. Salah satu aspek menarik dalam sejarah Ka'bah adalah penemuan inskripsi yang diyakini berasal dari zaman kuno. Inskripsi ini ditemukan di dinding Ka'bah yang menjadi bukti penting yang mengungkapkan sejarah yang lebih panjang dan lebih dalam tentang tempat ini. Salah satu inskripsi yang paling terkenal adalah yang dikaitkan dengan Raja Vikramaditya, seorang penguasa besar dari India yang hidup pada sekitar abad pertama Masehi. Inskripsi yang ditemukan di dalam Ka'bah ini ditulis dalam bahasa Sanskerta yang menurut beberapa penafsiran teks ini mengandung pesan-pesan yang berhubungan dengan perayaan spiritual dan ritual yang dilakukan oleh Raja Vikramaditya. Teks ini yang dianggap sebagai bukti hubungan antara Jazirah Arab dan India pada masa itu, menyebutkan beberapa hal yang menarik seperti pujian terhadap Tuhan dan pentingnya menjaga keharmonisan spiritual di dunia. Isi teks ini mencerminkan pengaruh ajaran-ajaran spiritual yang berkembang di India, yang sangat mungkin diperkenalkan oleh cendekiawan dan pedagang India yang berkunjung ke Jazirah Arab pada masa itu. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Raja Vikramaditya yang dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan religius mungkin pernah mengunjungi Mekah atau memiliki hubungan dagang dengan wilayah tersebut yang memungkinkan terjadinya pertukaran budaya dan ajaran. Raja Vikramaditya adalah salah satu raja terkenal dalam sejarah India, dikenal karena kebijaksanaan yang adil dan kemajuan yang dicapainya dalam berbagai bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas. Ia memerintah kerajaan Ujjain dan dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan keadilan dalam tradisi India. Vikramaditya juga sangat dihormati karena kontribusinya terhadap penyebaran ajaran Hindu, serta upayanya untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dalam hal ini, ia mungkin merupakan salah satu tokoh yang memainkan peran dalam memperkenalkan konsep spiritual India ke wilayah Arab yang pada masa itu tengah mengalami perubahan budaya dan agama yang besar. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Raja Vikramaditya secara langsung memerintah atau menguasai Jazirah Arab, pengaruhnya mungkin tercermin dalam penyebaran ajaran Hindu dan spiritualitas India. Pada masa itu, perdagangan antar wilayah sangatlah aktif, dan banyak cendekiawan serta pedagang dari India yang mengunjungi Arab untuk berdagang dan bertukar ilmu. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa inskripsi Vikramaditya di Ka'bah mungkin mencerminkan hubungan budaya yang kuat antara India dan Arab pada masa itu. Pengaruh ini mungkin juga berkontribusi pada pembentukan dasar-dasar pemikiran spiritual yang kemudian diterima dan diadaptasi dalam perkembangan agama-agama di Jazirah Arab, termasuk agama Islam. Penemuan inskripsi Vikramaditya ini telah membuka pintu bagi penafsiran baru dalam sejarah Ka'bah. Meskipun tidak ada kesepakatan bulat di kalangan sejarawan mengenai arti sebenarnya dari teks ini, banyak yang berpendapat bahwa ini adalah bukti adanya interaksi lintas budaya antara India dan Arab sebelum kedatangan Islam. Ini menunjukkan bahwa wilayah Jazirah Arab pada masa itu sudah menjadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan dan ajaran spiritual, yang mana semuanya saling mempengaruhi dan membentuk kehidupan masyarakat setempat. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab berada dalam keadaan yang sangat berbeda dari yang kita kenal hari ini. Mereka hidup dalam kebingungannya sendiri, terpecah dalam berbagai suku, tradisi, dan kepercayaan. Nah, pada bab ini kita akan menggali lebih dalam mengenai kondisi sosial, budaya, dan agama masyarakat Arab sebelum Islam, serta bagaimana berbagai kebudayaan luar termasuk dari India memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat Arab pada masa itu. Masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan jahiliyah, yang berarti zaman kebodohan. Meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa mereka tidak memiliki nilai moral atau spiritual. Sebaliknya, banyak suku Arab yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang kuat, terutama dalam hal ibadah dan hubungan dengan alam. Namun, masyarakat Arab pada masa itu sangat terpecah, dengan banyak suku yang hidup dalam konflik dan persaingan satu sama lain. Keberagaman dalam kepercayaan juga sangat mencolok, dengan sebagian besar masyarakat yang menyembah banyak dewa dan berhala, sementara beberapa suku lainnya menganut ajaran yang lebih monoteistik, mirip dengan agama-agama Ibrahim.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam adalah pengaruh kebudayaan dari agama luar. Sejak zaman dahulu, Jazirah Arab memang menjadi jalur perdagangan yang sangat penting yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berbagai ajaran agama dan kebudayaan asing masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Arab. Di antaranya, pengaruh besar datang dari India, terutama dalam hal ajaran spiritual. Banyak pedagang dan cendekiawan India yang membawa ajaran-ajaran mereka ke wilayah Arab, menyebarkan pengetahuan tentang meditasi, filsafat, dan bahkan ajaran agama Hindu yang lebih luas. Hal ini membuka kemungkinan bahwa ajaran-ajaran ini membentuk dasar dari pemikiran spiritual yang berkembang di kalangan beberapa suku Arab. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa cendekiawan India memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran spiritual ke Jazirah Arab. Mereka membawa konsep-konsep tentang keseimbangan batin, kehidupan setelah mati, dan pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia dan alam semesta. Ini menjadi dasar bagi banyak ajaran spiritual yang diterima oleh sebagian masyarakat Arab sebelum akhirnya mengalami transformasi besar dengan datangnya Islam. Sejarah panjang yang menghubungkan India dengan Jazirah Arab mencatat bahwa banyak momen yang penting yang membentuk hubungan budaya, agama, dan perdagangan antara kedua wilayah ini. Pada bab ini kita akan mengupas jejak-jejak sejarah yang menghubungkan India dan Jazirah Arab, serta menjelaskan bagaimana konsep-konsep besar dalam agama Hindu, terutama yang terkandung dalam Weda, bisa sampai ke Timur Tengah dan mempengaruhi pemikiran spiritual di wilayah tersebut. Bukti arkeologis dan catatan sejarah akan kita telusuri untuk mendalami lebih lanjut hubungan yang erat antara kedua peradaban kuno ini. Jazirah Arab sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa selalu menjadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan, termasuk kebudayaan India. Sejak zaman kuno, India memang telah menjadi salah satu peradaban besar yang memiliki pengaruh luas, baik dalam hal budaya, agama, maupun ilmu pengetahuan. Arab, dengan posisi strategisnya, menjadi jembatan bagi India untuk berinteraksi dengan dunia barat dan Afrika. Perdagangan rempah-rempah, kain, dan barang-barang lainnya antara India dan Jazirah Arab memang sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Namun hubungan keduanya tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga mencakup pertukaran budaya dan ajaran spiritual. Banyak pedagang dan cendekiawan India yang melakukan perjalanan ke Jazirah Arab untuk berdagang sekaligus menyebarkan ajaran mereka. Melalui jalur perdagangan ini, ajaran-ajaran Hindu yang terkandung dalam kitab Weda serta berbagai filosofi India lainnya perlahan mulai menyebar ke wilayah Arab. Meskipun pada saat itu agama-agama besar seperti Zoroastrianisme dan Yahudi sudah lebih dulu berkembang di Timur Tengah, ajaran-ajaran Hindu memberikan dimensi baru dalam pemikiran spiritual masyarakat Arab. Kitab-kitab Weda adalah salah satu teks suci utama dalam agama Hindu yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Setiap Weda mengandung ajaran yang mendalam tentang spiritualitas, kosmologi, etika, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Konsep-konsep dalam Weda seperti karma, dharma, dan reinkarnasi menyentuh banyak aspek kehidupan manusia. Namun bagaimana ajaran Weda bisa sampai ke Timur Tengah? Salah satu jalur yang paling memungkinkan adalah melalui perdagangan dan pengembara India yang berinteraksi dengan masyarakat Arab di sepanjang jalur sutra, jalur perdagangan yang menghubungkan India dengan wilayah Arab, dan bahkan lebih jauh lagi ke Eropa dan Afrika. Beberapa cendekiawan India yang terkemuka seperti para Brahmana dan filsuf juga kemungkinan membawa ajaran-ajaran Weda bersama mereka dalam perjalanan mereka. Kebanyakan ajaran Hindu yang disebarkan di wilayah Arab lebih berfokus pada aspek filosofis dan spiritual, yang kemudian mempengaruhi pandangan dunia beberapa suku Arab yang pada saat itu tengah mencari pemahaman baru mengenai kehidupan, alam semesta, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa ajaran-ajaran yang datang dari India ini mempengaruhi pandangan dunia sebagian kalangan intelektual Arab yang kemudian mengembangkan konsep-konsep monoteistik mereka sendiri. Sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa beberapa konsep dalam agama Semitik
yang berkembang di Timur Tengah, seperti ajaran tentang kehidupan setelah mati dan eskatologi, memiliki kesamaan dengan gagasan yang ada dalam Weda dan ajaran Hindu. Bukti-bukti sejarah dan arkeologis menunjukkan adanya pertukaran budaya yang signifikan antara India dan Jazirah Arab. Salah satu contoh adalah penemuan patung-patung Hindu yang ditemukan di beberapa situs arkeologis di wilayah Timur Tengah. Salah satunya adalah patung Varaha yang ditemukan di Rusia yang menggambarkan sang dewa dalam bentuk boar, sebuah simbol penting dalam ajaran Hindu. Patung-patung serupa juga ditemukan di Kuwait yang menggambarkan dewa-dewa Hindu seperti Ganesha. Bukti arkeologis ini menunjukkan bahwa pengaruh Hindu tidak hanya terbatas pada India atau wilayah sekitarnya, tetapi juga menjangkau wilayah yang lebih luas, termasuk Jazirah Arab dan daerah sekitarnya. Selain itu, terdapat catatan sejarah yang mengindikasikan bahwa pedagang dari India sering berkunjung ke Mekah, tempat Ka'bah berada, sebagai bagian dari perjalanan mereka yang lebih luas melalui jalur perdagangan. Sebagai contoh, dalam beberapa catatan sejarah Arab, disebutkan bahwa pedagang India membawa barang-barang seperti rempah-rempah dan kain ke wilayah Arab. Namun mereka juga membawa serta ajaran spiritual mereka. Ajaran-ajaran ini kemudian disebarkan melalui interaksi sosial dan kebudayaan, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran keagamaan dan spiritual di Jazirah Arab. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang penemuan-penemuan artefak yang mengungkapkan hubungan yang lebih dalam antara peradaban Hindu dan peradaban Arab kuno. Penemuan-penemuan ini seperti patung Varaha yang ditemukan di Rusia dan plat emas Ganesha yang ditemukan di Kuwait memberikan bukti fisik yang menunjukkan pengaruh Hindu di Timur Tengah. Kita akan melihat bagaimana artefak-artefak ini menggambarkan kesamaan antara kedua peradaban serta pengaruh besar yang dimiliki astronomi dan astrologi Weda terhadap peradaban Arab. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan yang mengaitkan peradaban Hindu dengan Timur Tengah adalah penemuan patung Varaha di Rusia. Patung ini menggambarkan dewa Hindu Varaha yang merupakan inkarnasi dari Vishnu dalam bentuk babi yang menyelamatkan bumi dari demon Hiranyaksha. Patung ini ditemukan di situs arkeologis yang diperkirakan berasal dari zaman kuno, jauh sebelum munculnya peradaban Islam di Timur Tengah. Penemuan lainnya adalah plat emas yang menggambarkan dewa Ganesha yang ditemukan di Kuwait. Ganesha yang terkenal sebagai dewa kebijaksanaan dan penghalang rintangan dalam agama Hindu tentu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam tradisi spiritual India. Plat emas ini menjadi bukti penting bahwa budaya Hindu dan simbol-simbol keagamaannya sudah dikenal jauh sebelum kedatangan Islam di wilayah ini. Penemuan ini menunjukkan bahwa pengaruh agama Hindu dan ajaran spiritualnya sudah menyebar ke wilayah Timur Tengah melalui jalur perdagangan yang menghubungkan India dengan Jazirah Arab. Meskipun pengaruh ini tidak dapat dipastikan sepenuhnya, temuan artefak-artefak ini memberikan petunjuk kuat tentang hubungan yang lebih mendalam antara kedua peradaban kuno ini. Selain penemuan artefak, ternyata ada juga kesamaan dalam konsep-konsep yang berkembang dalam peradaban Hindu dan Arab kuno. Salah satu contoh utama adalah astronomi dan astrologi yang memiliki peranan penting dalam kedua budaya ini. Dalam Weda, astronomi dan astrologi memiliki tempat yang sangat penting dengan pengetahuan tentang posisi bintang, bulan, dan planet yang digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk berbagai ritual keagamaan dan acara penting. Konsep-konsep ini kemudian mempengaruhi pemikiran astronomi dan astrologi di Timur Tengah yang pada akhirnya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Arab pada masa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Banyak ilmuwan Arab yang mempelajari dan mengembangkan ilmu astronomi dengan menggunakan pengaruh dari tradisi Hindu yang telah mereka pelajari melalui pertukaran budaya. Astronomi dan astrologi dalam Weda tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memprediksi peristiwa-peristiwa alam, tetapi juga sebagai cara untuk memahami hubungan antara manusia dan alam semesta. Pengetahuan ini sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Arab. Pada masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah, ilmuwan Arab seperti Al-Battani dan Al-Farghani banyak mempelajari astronomi, dan sebagian besar ilmu yang mereka pelajari memiliki akar dan tradisi-tradisi kuno termasuk pengaruh dari Weda. Pengaruh ini kemudian memperlihatkan betapa dalamnya interaksi antara dua peradaban besar ini. Sebagai hasilnya,
peradaban Arab mengembangkan ilmu astronomi yang lebih maju, yang kemudian membantu membentuk dasar-dasar ilmu pengetahuan modern yang kita kenal hari ini. Swastika adalah salah satu simbol kuno yang dikenal di banyak peradaban di seluruh dunia. Meskipun pada abad ke-20 simbol ini sangat terkait dengan rezim Nazi di Jerman, penting untuk memahami akar budaya dan agama yang lebih dalam dari simbol tersebut, khususnya dalam konteks Hinduisme. Selain itu, penelusuran jejak-jejak Hindu Eropa juga menjadi topik menarik dalam sejarah peradaban. Pada bab ini, kita akan menghubungkan simbol swastika dengan Hinduisme, serta membahas klaim Heinrich Schliemann yang menemukan hubungan antara peradaban Hindu dan Eropa serta bukti-bukti jejak Hindu di peradaban Barat. Simbol swastika yang terdiri dari 4 garis yang saling bersilang dan membentuk bentuk yang menyerupai salib adalah simbol yang memiliki sejarah panjang dalam bentuk kebudayaan kuno. Dalam konteks Hinduisme, swastika adalah simbol yang sangat positif, melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Selain itu, swastika juga ditemukan dalam banyak agama lain seperti Buddha dan Jainisme, di mana ia melambangkan roda dharma atau kehidupan yang berputar. Namun, penggunaan swastika oleh Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler telah merusak makna asli simbol ini. Hitler dan partai Nazi mengadopsi swastika sebagai simbol mereka, mengaitkannya dengan ideologi rasis dan supremasi kulit putih. Penyalahgunaan ini mengubah swastika dari simbol yang penuh makna spiritual menjadi simbol kebencian dan kekerasan. Nah, penting untuk dipahami bahwa meskipun swastika memiliki makna yang berbeda dari berbagai budaya, penyalahgunaannya oleh Nazi tidak ada kaitannya dengan ajaran Hindu atau ajaran spiritual lainnya. Justru swastika dalam konteks Hindu dan Buddha tetap dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kedamaian, jauh dari konotasi negatif yang diberikan oleh Nazi. Heinrich, seorang arkeolog asal Jerman yang terkenal karena penemuan kota Troy, memiliki pandangan yang kontroversial tentang hubungan antara peradaban Hindu dan Eropa. Pada abad ke-19, Heinrich mengemukakan teori bahwa peradaban Eropa, khususnya yang ada di sekitar Yunani dan Anatolia, memiliki akar budaya yang sangat kuat dari India. Dia berpendapat bahwa budaya Yunani kuno memiliki banyak kesamaan dengan budaya Hindu, terutama dalam hal simbolisme, arsitektur, dan mitologi. Heinrich mengklaim bahwa beberapa artefak yang ditemukan di Troy dan wilayah sekitarnya menunjukkan adanya pengaruh Hindu yang kuat, bahkan mungkin peradaban Hindu yang lebih tua daripada peradaban Yunani itu sendiri. Meskipun klaim ini sangatlah kontroversial pada waktu itu dan banyak yang menentangnya, ide dasar dari Heinrich bahwa peradaban Eropa mungkin memiliki hubungan dengan India tetap menjadi topik menarik dalam studi sejarah dan arkeologi. Beberapa bukti yang disoroti oleh Heinrich termasuk kesamaan dalam simbol-simbol religius dan struktur bangunan yang dianggap memiliki kemiripan dengan bangunan kuil-kuil Hindu. Selain itu, Heinrich juga menunjukkan adanya kemiripan dalam beberapa aspek mitologi Yunani dan Hindu, seperti dewa-dewi yang memiliki karakteristik yang serupa. Namun klaim ini tidak diterima secara luas oleh komunitas akademis pada saat itu, karena sebagian besar sejarawan menganggapnya sebagai spekulasi yang kurang didukung oleh bukti arkeologis yang kuat. Meskipun demikian, ide-ide dari Heinrich ini membuka kemungkinan bahwa peradaban Eropa mungkin memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan budaya dan agama-agama timur daripada yang diperkirakan sebelumnya. Bukti jejak Hindu di peradaban Barat, meskipun tidak sebanyak di wilayah Timur Tengah atau Asia, tetap dapat ditemukan dalam beberapa aspek budaya, seni, dan filosofi Eropa. Salah satu contohnya adalah pengaruh agama dan filosofi India pada pemikir dan intelektual Eropa pada abad ke-18 dan ke-19, ketika India mulai terbuka untuk kontak dengan Barat melalui penjajahan Inggris. Banyak cendekiawan Eropa yang tertarik mempelajari ajaran-ajaran Hindu, terutama filosofi Vedanta dan ajaran tentang karma dan reinkarnasi. Selain itu, beberapa simbol dan ide-ide yang berasal dari peradaban Hindu juga dapat ditemukan dalam seni dan arsitektur Eropa. Sebagai contoh, motif-motif yang terinspirasi dari seni India, seperti bunga teratai dan simbol lingkaran, dapat ditemukan dalam banyak karya seni Eropa pada abad ke-19, khususnya dalam gerakan seni Art Nouveau. Gerakan ini mengutamakan keindahan alam dan bentuk organik yang juga menjadi nilai penting dalam seni India.
Jejak-jejak budaya Hindu juga ditemukan dalam penggunaan simbol-simbol tertentu dalam arsitektur Eropa. Meskipun seringkali simbol tersebut lebih dipahami dalam konteks estetika daripada dalam konteks spiritual Hindu yang asli. Dalam hal ini, pengaruh Hindu di Eropa bisa dilihat lebih sebagai inspirasi budaya daripada adopsi langsung dari ajaran atau praktik agama Hindu. Sastra Arab kuno memiliki sejarah yang kaya dan panjang. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab memiliki tradisi sastra yang sangat kuat yang mencakup puisi, prosa, dan cerita rakyat. Kita akan membahas sejarah puisi Arab sebelum Islam, peran penyair dan dokumentasi kehidupan sosial Arab kuno, serta bagaimana sastra Arab mengandung unsur-unsur kebudayaan lain yang datang dari luar. Puisi Arab pra-Islam yang dikenal dengan nama qasidah adalah bentuk sastra yang paling penting dalam kehidupan masyarakat Arab kuno. Puisi ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana ekspresi artistik, tetapi juga sebagai media dokumentasi sejarah, adat istiadat, dan kebudayaan. Qasidah biasanya terdiri dari beberapa bait yang panjang, dengan materi yang ketat dan rima yang teratur. Pada masa ini, penyair dianggap sebagai tokoh yang sangat dihormati dalam masyarakat Arab. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan sejarah lisan serta nilai-nilai sosial yang ada dalam suku atau masyarakat mereka. Puisi seringkali digunakan untuk menggambarkan pertempuran, kisah cinta, kesetiaan, serta kejayaan suku, dan dengan demikian para penyair memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk identitas budaya Arab. Salah satu aspek menarik dari puisi Arab pra-Islam adalah temanya yang sangat bervariasi. Beberapa puisi berfokus pada kehidupan pribadi penyair, sementara yang lain menceritakan peristiwa sejarah atau menyampaikan kritik sosial. Puisi juga seringkali digunakan untuk merayakan keberanian para pahlawan atau menyindir ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Penyair Arab kuno memainkan peran penting dalam mendokumentasikan kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat mereka. Selain berfungsi sebagai penghibur, penyair juga bertindak sebagai penjaga nilai-nilai sosial yang berlaku dalam suku-suku Arab. Mereka menggunakan puisi untuk mengekspresikan kebanggaan atas suku mereka, mengkritik suku lain, atau memberikan peringatan tentang bahaya yang mengancam masyarakat mereka. Karena pada masa itu tidak ada sistem tulisan yang diterima secara luas, puisi menjadi sarana utama untuk menyimpan dan mentransmisikan pengetahuan dan sejarah. Para penyair seringkali menggambarkan kisah-kisah heroik dan perang besar, serta kisah kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keadaan sosial pada waktu itu. Oleh karena itu, sastra Arab kuno, terutama puisi, menjadi sumber yang sangat berharga bagi sejarawan yang ingin memahami masyarakat Arab pra-Islam. Meskipun puisi Arab pra-Islam adalah bentuk sastra yang sangat khas dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat Arab, unsur-unsur kebudayaan luar juga mulai mempengaruhi sastra Arab. Misalnya, dalam beberapa puisi dapat ditemukan pengaruh dari kebudayaan Persia dan India, terutama dalam hal mitologi, simbolisme, dan metafora yang digunakan oleh penyair Arab. Beberapa penyair Arab juga dipengaruhi oleh ajaran agama dan filosofi yang datang dari luar, seperti ajaran yang dibawa oleh pedagang India dan Persia. Hal ini terlihat dalam beberapa puisi Arab yang mengandung konsep-konsep seperti karma, takdir, dan kehidupan setelah mati yang memiliki kemiripan dengan ajaran Hindu dan Zoroastrianisme. Secara keseluruhan, sastra Arab kuno bukan hanya mencerminkan kehidupan masyarakat Arab, tetapi juga merupakan hasil dari pertukaran budaya yang sangat luas, di mana berbagai pengaruh eksternal turut berperan dalam pembentukan sastra Arab yang kita kenal hari ini. Ka'bah, yang kini dikenal sebagai pusat ibadah umat muslim di dunia, memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk intelektual. Selain sebagai tempat suci bagi umat Islam, Ka'bah juga berfungsi sebagai pusat pertemuan bagi para pedagang, pemikir, dan intelektual pada masa pra-Islam. Salah satu tempat penting yang menjadi pusat pertemuan intelektual di Jazirah Arab adalah Bazar Ukas. Pada bab ini, kita akan membahas lebih dalam tentang sejarah Bazar Ukas dan bagaimana tradisi intelektual di sana memiliki kemiripan dengan tradisi-tradisi besar di tempat lain, seperti Varanasi di India. Selain itu, kita akan menggali lebih jauh bagaimana Ka'bah bukan hanya sekedar tempat ritual, tetapi juga sebuah pusat diskusi intelektual yang kaya akan pertukaran ide.
Bazar Ukas adalah sebuah pasar tahunan yang diadakan di dekat kota Mekah, tepatnya di sebuah lembah yang disebut Ukas. Pasar ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pedagang dari seluruh jazirah Arab dan juga menjadi pusat pertemuan intelektual. Selain perdagangan barang-barang seperti rempah-rempah dan kain serta perhiasan, Bazar Ukas juga menjadi tempat bagi penyair, cendekiawan, dan tokoh-tokoh intelektual untuk berdiskusi dan berbagi ide. Bazar Ukas diadakan setiap tahun pada bulan Dzulqa'dah sebelum musim haji dimulai. Nah, para penyair ini berpartisipasi dalam acara di mana mereka akan membacakan karya-karya mereka dalam sebuah kompetisi yang disebut dengan mudzaharat. Selain itu, Bazar Ukas juga seringkali menjadi tempat bagi para intelektual untuk membahas berbagai isu sosial, politik, dan agama yang sedang berkembang pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa selain menjadi tempat untuk perdagangan, pasar ini juga berfungsi sebagai forum untuk bertukaran gagasan dan diskusi intelektual yang sangat penting. Bazar Ukas memiliki nilai budaya yang sangat besar bagi masyarakat Arab pra-Islam. Bahkan banyak penyair terkenal seperti Imru al-Qais dan Zuhair bin Abi Sulmah yang karya-karyanya dikenal luas karena pertama kali dibacakan di pasar ini. Tidak hanya itu, acara ini juga menciptakan ruang bagi berbagai ide untuk berkembang, termasuk ide-ide tentang moralitas, keadilan, dan identitas budaya Arab. Tradisi Bazar Ukas sebagai tempat pertemuan intelektual memiliki beberapa kesamaan dengan tradisi yang ada di Varanasi, di India. Varanasi, yang dikenal sebagai pusat spiritual dan intelektual di India, juga memiliki sejarah panjang sebagai tempat berkumpulnya para cendekiawan, pemikir, dan pelajar. Seperti Bazar Ukas di Mekah, Varanasi juga menjadi tempat di mana ajaran spiritual dan filosofis dipertukarkan, dan diskusi-diskusi intelektual sering terjadi di sepanjang sungai Gangga. Di Varanasi, pusat intelektual juga berfungsi sebagai tempat untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik itu agama, filsafat, astronomi, atau seni. Sama seperti di Bazar Ukas, tempat ini menjadi ruang di mana para intelektual berkumpul untuk membahas ide-ide yang tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Hal ini menunjukkan bahwa kedua tempat ini memiliki fungsi yang serupa sebagai pusat pemikiran dan diskusi intelektual pada masanya. Ka'bah, meskipun lebih dikenal sebagai tempat ibadah, juga memiliki fungsi yang mirip dalam konteks kehidupan sosial dan intelektual. Sebagai pusat kehidupan spiritual umat Islam, Ka'bah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi titik pertemuan bagi berbagai ide, termasuk ide-ide agama, sosial, dan budaya yang berkembang di Jazirah Arab. Sejarah menunjukkan bahwa Ka'bah dan sekitarnya memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan intelektual masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Mekah sebagai kota yang menjadi pusat peribadatan bagi berbagai kelompok, termasuk para penyembah berhala dan mereka yang mengikuti agama-agama lainnya, sering menjadi tempat pertemuan para pemikir dan intelektual. Selain itu, pada masa pra-Islam, Mekah adalah kota yang menghubungkan berbagai jalur perdagangan, sehingga mempertemukan orang-orang dari berbagai suku, agama, dan budaya. Di sini Ka'bah tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi titik pertemuan bagi para pedagang, penyair, dan cendekiawan untuk berdiskusi tentang berbagai topik, baik itu tentang agama, sosial, maupun politik. Ka'bah menjadi simbol dari pertemuan berbagai ide dan pandangan yang berbeda, yang mencerminkan keragaman intelektual yang ada pada waktu itu. Bahkan dalam konteks Islam, Ka'bah tidak hanya menjadi tempat ibadah yang sakral, tetapi juga berfungsi sebagai simbol persatuan umat Islam dari seluruh dunia. Ka'bah menjadi tempat di mana umat Islam dari berbagai latar belakang budaya dan intelektual berkumpul untuk menyembah Tuhan yang sama, dan dalam prosesnya menciptakan ruang untuk pertukaran ide dan perspektif yang berbeda. Dalam hal ini, Ka'bah lebih dari sekedar tempat ritual, tetapi juga menjadi pusat diskusi dan pertemuan intelektual bagi umat Islam. Batu Hajar Aswad adalah salah satu simbol paling penting dalam agama Islam. Terletak di sudut Ka'bah, batu ini memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam bagi umat Islam, tetapi juga menarik untuk ditelusuri dari sudut pandang simbolik yang lebih luas, termasuk kaitannya dengan simbol-simbol spiritual dalam kebudayaan Hindu.
Nah, kemudian kita akan membahas dan menganalisis batu Hajar Aswad sebagai simbol spiritual, serta membahas kemiripannya dengan lingga dalam kepercayaan Hindu dan bagaimana Islam menafsirkan batu ini dengan konsep tauhid. Batu Hajar Aswad sering dianggap sebagai salah satu benda paling suci dalam Islam. Batu ini dipercaya berasal dari surga, dan saat pertama kali diletakkan di Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu Nabi Ismail, batu ini menjadi titik awal dari setiap putaran dalam ibadah tawaf di Masjidil Haram. Meskipun pada masa sekarang, umat Islam tidak diperbolehkan untuk menyembah batu Hajar Aswad, batu ini tetap memiliki makna spiritual yang mendalam. Sebagai simbol spiritual, batu Hajar Aswad dipandang oleh umat Islam sebagai tempat yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Selama ibadah haji, setiap muslim yang melakukan tawaf berusaha untuk mencium batu ini sebagai simbol dari kedekatannya dengan Tuhan. Meskipun hanya sebagian kecil umat Islam yang bisa mendekati batu ini, maknanya tetap sangat besar dalam kehidupan spiritual mereka. Dalam kebudayaan Hindu, lingga adalah simbol dari Siwa yang melambangkan kekuatan, ciptaan, dan perusakan alam semesta. Lingga biasanya berbentuk batu atau benda berbentuk silinder yang dianggap sebagai simbol ketuhanan dan kesatuan alam semesta. Ada beberapa kesamaan antara lingga dan batu Hajar Aswad, terutama dalam hal makna spiritual yang mendalam terkait dengan konsep kesatuan dan kekuatan alam semesta. Meskipun kedua benda ini berasal dari tradisi yang sangat berbeda, keduanya memiliki peran sebagai simbol ketuhanan dan penghubung antara manusia dengan dunia spiritual. Dalam Hindu, lingga adalah lambang dari kekuatan yang ada di seluruh alam semesta. Sementara dalam Islam, batu Hajar Aswad dianggap sebagai simbol kesatuan umat Islam yang menyembah Tuhan yang sama. Dalam Islam, batu Hajar Aswad tidak dianggap sebagai objek penyembahan. Meskipun maknanya sangat penting, Islam menegaskan konsep tauhid, yaitu keseesaan Tuhan, dan batu Hajar Aswad dianggap sebagai salah satu simbol yang mengingatkan umat Islam akan pentingnya mempercayai dan menyembah Tuhan yang satu. Meskipun batu ini sangat suci, umat Islam tidak menyembahnya karena hanya Allah yang layak disembah. Dalam konteks ini, batu Hajar Aswad menjadi pengingat bagi umat Islam akan konsep tauhid dan pentingnya berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ka'bah sebagai bangunan yang menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia memiliki desain dan struktur yang penuh dengan makna. Salah satu elemen yang menarik dalam arsitektur Ka'bah adalah bentuk alas makom Ibrahim yang memiliki 8 sisi. Pada bab ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang bentuk 8 sisi alas makom Ibrahim, kesamaannya dengan bentuk alas Brahma dalam agama Hindu, serta makna simbolik angka 8 dalam berbagai budaya dan berkaitan dengan konsep kesucian dan spiritualitas. Makam Ibrahim adalah sebuah tempat yang terletak dekat dengan Ka'bah, dan di sana terdapat batu yang dipercaya sebagai jejak kaki Nabi Ibrahim. Salah satu aspek yang menarik dari makam Ibrahim adalah berbentuk alas yang terbuat dari batu dengan 8 sisi. 8 sisi inilah memberikan bentuk yang sangat khusus dan simbolik yang tidak hanya terlihat dari segi fisik tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam dalam agama Islam. Meskipun bangunan Ka'bah sendiri berbentuk kubus, makam Ibrahim dengan alas 8 sisi ini memiliki signifikansi tersendiri dalam konteks arsitektur suci. Dalam ritual haji, salah satu kegiatan utama adalah mendekati makam Ibrahim dan melakukan sholat di dekatnya. Penempatan batu yang membentuk alas 8 sisi ini secara tidak langsung menunjukkan pentingnya posisi Nabi Ibrahim dalam sejarah dan ajaran Islam, serta menekankan hubungan antara Tuhan dan Nabi-Nya dalam konteks pengabdian yang tidak terpisahkan. Menarik untuk dicatat bahwa bentuk alas 8 sisi yang ada di makam Ibrahim memiliki kemiripan dengan bentuk alas Brahma dalam agama Hindu. Dalam tradisi Hindu, alas atau tempat duduk untuk Brahma yang merupakan dewa pencipta seringkali digambarkan dalam bentuk segi 8. Angka 8 dalam tradisi Hindu juga memiliki makna penting, melambangkan keseimbangan, keharmonisan, dan keberlanjutan siklus kehidupan. Bentuk 8 sisi ini baik dalam konteks makam Ibrahim maupun Brahma menunjukkan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara ruang, simbolisme, dan kekuatan yang lebih tinggi. Dalam Hindu, alas 8 sisi untuk Brahma menjadi lambang dari kekuatan penciptaan dan keabadian. Sementara dalam Islam, alas makam Ibrahim dapat dilihat sebagai simbol kesucian, ketundukan kepada Allah,
serta pengingat akan pengorbanan Nabi Ibrahim. Angka 8 bukan hanya memiliki makna dalam agama Hindu dan Islam, tetapi juga muncul sebagai simbol kesucian dan spiritualitas dalam berbagai budaya lainnya. Dalam budaya Cina, angka 8 dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Banyak orang Cina menganggap angka ini membawa keberuntungan besar, dan dalam budaya Tiongkok, angka 8 dianggap sebagai simbol kesejahteraan yang berkelanjutan. Di dalam tradisi Kabbalah, angka 8 juga dianggap sebagai simbol penting dari kesempurnaan dan kesucian, melambangkan dunia spiritual yang lebih tinggi. Dalam numerologi, angka 8 terkait dengan kekuatan, keberlanjutan, dan keseimbangan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa angka 8 memiliki resonansi spiritual yang melampaui suatu budaya atau agama saja. Dalam konteks Ka'bah, angka 8 yang terwujud dalam bentuk alas makom Ibrahim dapat dianggap sebagai simbol dari ketahanan, kesempurnaan dalam pengabdian kepada Tuhan, dan kesinambungan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Salah satu ibadah yang sangat mendalam dalam agama Islam adalah tawaf, yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ritual ini mengingatkan umat Islam tentang kesatuan dan keterhubungan mereka dengan Tuhan dan sesama umat manusia. Namun menarik untuk dilihat bahwa dalam agama Hindu ada praktik yang mirip, yaitu pradakshina, di mana umat Hindu juga berputar mengelilingi objek suci seperti kuil atau lingga. Tawaf adalah ritual yang dilakukan umat Islam selama ibadah haji, di mana mereka berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam arah berlawanan dengan jarum jam. Ritual ini melambangkan pengabdian kepada Allah, mengingatkan umat Islam akan ciptaan alam semesta yang berputar, serta menggambarkan kesatuan umat muslim yang bergerak bersama menuju satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pradakshina dalam agama Hindu juga melibatkan berjalan mengelilingi objek suci seperti kuil atau lingga, dengan tujuan untuk memberikan penghormatan kepada dewa-dewa. Biasanya, umat Hindu berputar mengelilingi objek suci ini dalam arah searah jarum jam. Meskipun arah dan beberapa rinciannya berbeda, prinsip dasar dari kedua ritual ini sangatlah mirip, yaitu berputar mengelilingi pusat yang dianggap sebagai lambang kesucian atau ketuhanan. Kedua ritual ini, meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, memiliki tujuan yang serupa dalam menghubungkan umat manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi, baik itu Allah dalam Islam maupun dewa-dewa dalam agama Hindu. Ritual ini juga mengandung unsur simbolisme yang mendalam, menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan dan pengakuan akan kesatuan alam semesta yang berputar. Ritual berputar memang sudah ada sejak zaman kuno dan dapat ditemukan di banyak peradaban. Dalam agama-agama kuno seperti Mesir, Yunani, dan India, ada praktik berputar yang melibatkan upacara penghormatan terhadap dewa-dewa atau objek suci. Di Mesir misalnya, ada ritual berputar di sekitar kuil-kuil sebagai simbol dari perjalanan menuju pencapaian spiritual dan keabadian. Selain itu, dalam tradisi Zoroastrianisme, ada praktik berputar di sekitar api suci sebagai bagian dari penghormatan terhadap api yang dianggap sebagai lambang kemurnian dan penciptaan. Ritual berputar dalam berbagai peradaban ini menunjukkan bahwa konsep kesatuan dan perputaran alam semesta merupakan tema yang universal yang telah diakui oleh banyak budaya sebagai simbol kedekatan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Walaupun ritual tawaf dalam Islam dan pradakshina dalam Hindu memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk menghormati dan menghubungkan diri dengan Tuhan atau dewa-dewa, ada beberapa perbedaan penting dalam cara keduanya dipraktikkan. Dalam Islam, tawaf dilakukan dengan 7 putaran yang dilakukan dalam arah berlawanan dengan jarum jam, yang melambangkan kekuatan Tuhan yang menggerakkan alam semesta. Sementara dalam Hindu, pradakshina dilakukan dalam arah yang searah dengan jarum jam, yang mana melambangkan perjalanan spiritual menuju kebenaran yang ada dalam setiap diri. Namun meskipun ada perbedaan dalam praktiknya, kedua ritual ini menunjukkan bahwa berputar mengelilingi pusat spiritual merupakan tindakan simbolik yang mengingatkan umat untuk menyatukan diri dengan alam semesta dan Tuhan. Baik dalam Islam maupun Hindu, keduanya menekankan pentingnya pengabdian, ketundukan, dan penghormatan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Raja Vikramaditya adalah salah satu raja yang paling terkenal dalam sejarah India. Dikenal dengan pemimpin yang bijaksana, kuat, dan memiliki pengaruh yang luas, baik dalam hal politik maupun budaya.
Namun sebuah pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah benar Raja Vikramaditya memiliki kaitan langsung dengan pembangunan Ka'bah di Mekah? Apakah dia benar-benar terlibat dalam mendirikan tempat suci yang sangat penting ini? Nah, kali ini kita akan menelusuri legenda, manuskrip, serta jejak sejarah yang mengaitkan Raja Vikramaditya dengan Ka'bah. Dan kita coba pahami pengaruh India terhadap Mekah dan konteks sejarah. Memang tidak ada bukti sejarah yang jelas yang menyatakan bahwa Raja Vikramaditya secara langsung membangun Ka'bah. Namun ada banyak legenda dan manuskrip kuno dan ada cerita yang menunjukkan bahwa Raja Vikramaditya memiliki hubungan yang sangat erat dalam wilayah Arab. Bahkan ada yang menyebut bahwa dia juga terlibat dalam pembangunan atau pemugaran Ka'bah. Menurut beberapa sumber sejarah dan cerita rakyat, ada klaim bahwa Raja Vikramaditya ini telah memberikan kontribusi dalam memperindah dan menjaga Ka'bah sebagai tempat ibadah yang sangat dihormati. Tetapi bukti fisik atau dokumen sejarah yang mendukung klaim ini masih belum ditemukan. Banyak catatan sejarah yang mengaitkan India dengan Jazirah Arab pada masa itu. India dengan peradabannya yang maju tentu memiliki pengaruh besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk agama, ilmu pengetahuan, dan seni. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa peradaban India mungkin telah memberikan inspirasi bagi pembangunan Ka'bah atau setidaknya berdampak pada bentuk arsitektur dan struktur sosial di kawasan tersebut. Beberapa legenda dan manuskrip kuno yang berasal dari India maupun Jazirah Arab memang mengisyaratkan adanya hubungan antara Raja Vikramaditya dan Ka'bah. Misalnya, dalam beberapa karya sastra yang ditulis pada masa itu, terdapat cerita yang menggambarkan Raja Vikramaditya sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar di luar negeri, termasuk di kawasan Arab. Cerita-cerita ini meskipun bersifat legenda, seringkali mencatatkan nama Vikramaditya dalam konteks hubungan antar bangsa, termasuk hubungan perdagangan dan pertukaran budaya dengan wilayah-wilayah seperti Mekah. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Raja Vikramaditya telah memerintah kerajaan yang memiliki jalur perdagangan yang menghubungkan India dengan Jazirah Arab. Pada masa itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat perdagangan internasional yang menyatukan berbagai suku dan budaya. Pengaruh India yang telah lama terkenal dengan kebudayaan tinggi, kemungkinan besar menyebar melalui jalur perdagangan tersebut, bahkan berpotensi mempengaruhi perkembangan dan pembangunan struktur budaya kota Mekah. Selain itu, dalam beberapa catatan sejarah Hindu, ada cerita yang menyebutkan bahwa Raja Vikramaditya melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi tempat-tempat suci, dan Mekah menjadi salah satu kota yang terkait dengan perjalanannya. Meskipun sulit untuk membuktikan kebenaran cerita ini, mereka tetap menjadi bagian dari legenda yang menghubungkan India dan Arab pada masa kuno. Meskipun bukti langsung tentang Raja Vikramaditya dan Ka'bah sulit ditemukan, pengaruh India terhadap Jazirah Arab pada masa pra-Islam sangatlah jelas. Perdagangan antara India dan Arab telah berlangsung selama berabad-abad, dan hal ini membawa serta pertukaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Pengaruh Hindu dan budaya India dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Sebagai contoh, ada bukti bahwa ajaran spiritual India, seperti ajaran tentang meditasi dan filsafat, dikenal di kalangan intelektual Arab. Beberapa sumber sejarah menunjukkan bahwa ada kontak antara para cendekiawan India dan para pemikir Arab. Ini bisa dilihat dalam pengaruh besar astronomi, matematika, dan ilmu pengetahuan lainnya yang berkembang pesat di India pada masa itu, dan kemudian disebarkan ke seluruh dunia Islam. Selain itu, beberapa arkeolog dan sejarawan juga mengidentifikasi adanya pengaruh India dalam arsitektur dan seni di Jazirah Arab. Beberapa elemen desain dalam arsitektur Ka'bah dan bangunan di sekitar Mekah, seperti penggunaan batu-batu besar dalam elemen simbolik tertentu, memiliki kemiripan dengan teknik yang ditemukan dalam arsitektur Hindu kuno. Salah satu aspek yang sangat penting dalam ibadah haji adalah pakaian ihram. Pakaian ini yang dikenakan oleh umat Islam yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah sebagai simbol kesucian dan ketundukan kepada Tuhan. Namun, ada sebuah pertanyaan yang sering diajukan. Apakah pakaian ihram ini memiliki kesamaan dengan pakaian yang dikenakan oleh pendeta Hindu, yaitu pakaian Brahmin? Seperti yang telah kita ketahui, pakaian ihram ini adalah pakaian khusus yang dikenakan oleh jemaah haji atau umrah sebagai simbol kesucian.
Nah, pakaian ini terdiri dari dua lembar kain putih yang sederhana, satu untuk bagian atas tubuh dan satu untuk bagian bawah tubuh. Pakaian ihram ini menghilangkan pembeda status sosial antara individu, dengan semua jemaah mengenakan pakaian yang serupa tanpa perbedaan warna, model, atau bahan. Hal ini mencerminkan kesetaraan di hadapan Tuhan. Menariknya, ada kesamaan yang dapat ditemukan antara pakaian ihram dan pakaian yang dikenakan oleh pendeta Hindu, terutama pakaian yang dikenakan oleh Brahmin. Pendeta Hindu sering mengenakan pakaian sederhana yang berwarna putih yang juga melambangkan kesucian, pengabdian, dan pemurnian spiritual. Pakaian putih juga mencerminkan pemisahan antara dunia material dan dunia spiritual, di mana seorang Brahmin diharapkan untuk menjaga hidupnya dalam kesederhanaan dan ketaatan kepada Tuhan. Meskipun ada perbedaan dalam tujuan dan konteks masing-masing, baik pakaian ihram maupun pakaian Brahmin memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk menghilangkan perbedaan duniawi, menunjukkan ketundukan kepada Tuhan, dan menciptakan kesucian dalam diri individu. Kedua pakaian ini mencerminkan pemahaman tentang pentingnya kesederhanaan dalam mencapai kedekatan dengan Tuhan. Pakaian putih memang sering digunakan dalam berbagai ritual suci di banyak agama karena memiliki simbolisme yang kuat terkait dengan kesucian dan pemurnian. Dalam Islam, pakaian ihram yang berwarna putih menggambarkan kebersihan jiwa dan hati yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang beribadah. Pakaian putih juga mengingatkan jemaah haji bahwa mereka datang ke hadapan Allah dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan. Dalam tradisi Hindu, pakaian putih seringkali dikenakan oleh mereka yang menjalani kehidupan spiritual, terutama oleh para pendeta Brahmin. Warna putih dalam Hindu melambangkan kemurnian, kesucian, dan pencerahan. Dalam banyak ritual keagamaan, pakaian putih dianggap sebagai simbol dari penghilangan kekotoran duniawi dan pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan. Selain itu, dalam berbagai budaya lainnya, warna putih ternyata seringkali dikaitkan dengan kematian dan kehidupan setelahnya, serta dengan kesucian yang harus dijaga oleh individu yang terlibat dalam ibadah atau ritual. Penggunaan pakaian putih dalam ritual suci ini menunjukkan kesamaan konsep mengenai pentingnya kebersihan dan pemurnian diri dalam perjalanan spiritual. Penggunaan pakaian putih dalam banyak agama dan budaya menggambarkan filosofi kesucian yang serupa. Dalam Islam, pakaian ihram mengajarkan umat untuk menghilangkan perbedaan duniawi dan menghormati kesucian saat beribadah. Dalam Hindu, pakaian putih mencerminkan pengabdian kepada Tuhan dan kesucian jiwa yang harus dijaga oleh seorang pendeta Brahmin. Filosofi kesucian ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol pakaian, tetapi juga sebagai pengingat bagi individu untuk terus menjaga niat baik, ketulusan hati, dan integritas moral dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kesamaan ini menunjukkan bahwa di berbagai budaya, kesucian dalam praktik ibadah tidak hanya tercermin dalam tindakan, tetapi juga dalam simbol-simbol seperti pakaian yang dikenakan. Pakaian putih menjadi pengingat fisik yang kuat bagi umat beragama untuk terus menjaga kesucian dalam diri dan tentunya hubungan mereka dengan Tuhan. Selain simbol fisik seperti pakaian putih yang melambangkan kesucian, angka dan lambang tertentu dalam tradisi agama juga memegang makna spiritual yang mendalam. Nah, dalam Islam ada salah satu contohnya, yaitu angka 786. Angka 786 seringkali dikaitkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam tradisi Islam, yang berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Angka ini memiliki makna sakral bagi umat muslim karena dipercaya merepresentasikan ayat pembuka dalam Al-Quran yang penuh dengan berkah. Namun menarik untuk dicatat bahwa angka 786 ini seringkali menimbulkan pertanyaan, khususnya tentang kaitannya dengan simbol Om yang sangat penting dalam agama Hindu. Selanjutnya, kita akan menelaah hubungan antara angka 786 dalam budaya Arab dan kemungkinan kemiripannya dengan simbol Om dalam Hindu, serta bagaimana kedua simbol ini menjadi sakral di dua tradisi agama yang berbeda. Angka 786 dalam budaya Arab sering digunakan oleh umat muslim sebagai simbol dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini didasarkan pada suatu metode numerik yang digunakan dalam bahasa Arab, yaitu abjad numerik atau abjad. Dengan cara ini, setiap huruf dalam frasa basmalah itu dihitung dari numeriknya.
dan hasil penjumlahannya adalah 786. Oleh karena itu, angka ini dipandang sebagai angka yang penuh dengan berkah dan digunakan oleh banyak umat Islam untuk menyimbolkan permulaan yang baik atau doa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Angka 786 banyak digunakan di berbagai tempat, termasuk pada kaligrafi, ukiran, dan dalam berbagai bentuk seni Islam. Bahkan beberapa orang menggunakan angka ini di rumah atau kendaraan mereka sebagai bentuk doa atau harapan agar dilimpahi rahmat dan perlindungan. Sementara simbol Om yang memiliki akar dalam agama Hindu, Buddha, dan Jainisme adalah salah satu simbol suci yang mewakili suara atau getaran primordial yang dipercaya sebagai pencipta alam semesta. Beberapa orang berpendapat bahwa jika angka 786 diputar 90 derajat akan terlihat mirip dengan simbol Om. Perbandingan ini cukup menarik, mengingat bahwa kedua simbol ini memiliki kedudukan yang sakral yang sangat kuat dalam agama masing-masing. Namun, meskipun ada kemiripan visual antara angka 786 yang diputar dan simbol Om, hal ini lebih merupakan kebetulan dari bentuk dan angka tersebut daripada suatu kesengajaan atau hubungan yang nyata antara keduanya. Angka 786 dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam kalimat suci, sedangkan Om dalam Hindu mewakili filosofi dan kosmologi yang sangat berbeda. Oleh karena itu, meskipun visualnya sangat mirip dalam beberapa interpretasi, makna dan konteks keduanya tetap terpisah dan tidak ada bukti yang mendukung adanya hubungan langsung antara kedua simbol ini dalam konteks agama. Angka 786 menjadi sakral dalam Islam karena merujuk pada kalimat pembuka Al-Quran yang penuh dengan rahmat. Di sisi lain, ada simbol Om, yaitu simbol yang sangat sakral dalam agama Hindu. Dalam filosofi Hindu, Om dianggap sebagai suara pertama yang menciptakan alam semesta, melambangkan kesatuan Tuhan dengan alam semesta dan keberadaan segala sesuatu. Sebagai simbol, Om mewakili banyak aspek kehidupan dan spiritualitas dalam agama Hindu, termasuk meditasi, pencerahan, dan ketuhanan yang meliputi segalanya. Meskipun angka 786 dan Om berasal dari tradisi agama yang berbeda, keduanya mewakili konsep spiritual yang dalam, yaitu pengingat akan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta serta usaha untuk mencapai kedamaian dan keselamatan dalam hidup. Pada beberapa laporan yang beredar, terdapat klaim mengenai penemuan ukiran Sansekerta di dalam Ka'bah yang menjadi perbincangan di kalangan beberapa sejarawan dan peneliti. Sebagai tempat paling suci dalam agama Islam, Ka'bah dianggap sebagai simbol kesucian dan pusat spiritual umat muslim di seluruh dunia. Namun, bagaimanakah jika ditemukan bukti adanya pengaruh budaya atau tulisan dari luar tradisi Islam yang tertulis di dinding Ka'bah? Beberapa laporan sejarah menyebutkan adanya inskripsi Sansekerta yang ditemukan di dinding dalam Ka'bah. Sansekerta adalah bahasa kuno yang digunakan di India dan merupakan bahasa yang digunakan dalam banyak teks suci Hindu, Buddha, dan Jainisme. Menurut laporan-laporan tersebut, inskripsi Sansekerta ini diyakini berasal dari masa lalu yang jauh, mungkin bahkan sebelum Islam masuk ke wilayah Mekah. Namun klaim tentang adanya ukiran Sansekerta di dalam Ka'bah ini sulit untuk dipastikan kebenarannya karena tidak ada bukti fisik yang dapat diverifikasi secara langsung. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa mungkin ada pengaruh budaya India yang datang melalui jalur perdagangan atau interaksi antar bangsa yang menghubungkan India dengan Jazirah Arab pada masa itu. Dan mungkin inskripsi ini merupakan bagian dari interpretasi budaya yang lebih luas antara kedua peradaban tersebut. Beberapa orang yang pernah mengunjungi Ka'bah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 melaporkan melihat tulisan dan ukiran yang mirip sekali dengan tulisan Sansekerta. Meskipun kesaksian ini menarik, bukti-bukti nyata tentang keberadaan ukiran tersebut tidak banyak ditemukan. Para peneliti dan pengkaji sejarah Ka'bah dan arsitektur Mekah juga belum berhasil menemukan bukti kuat yang mendukung klaim ini. Namun, kesaksian orang-orang yang mengklaim melihatnya memberikan petunjuk bahwa mungkin memang ada pengaruh budaya yang lebih luas di wilayah Mekah yang sebelumnya dipahami oleh para sejarawan modern. Interaksi antara peradaban India dan Jazirah Arab melalui jalur perdagangan, misalnya, dapat memfasilitasi pertukaran budaya dan mempengaruhi seni, tulisan, arsitektur di wilayah tersebut. Lalu, apa makna dari tulisan tersebut?
Jika benar adanya inskripsi Sanskerta di dalam Ka'bah, hal ini bisa jadi merupakan bukti bahwa Jazirah Arab, khususnya Mekah, memang memiliki hubungan dengan India lebih awal dari yang diperkirakan. Mungkin tulisan tersebut memiliki makna yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan atau filsafat yang lebih luas, yang dipahami oleh budaya-budaya yang berinteraksi pada waktu itu. Bisa jadi juga tulisan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap aspek spiritual tertentu yang bersinggungan dengan konsep Hindu yang lebih tua, meskipun tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan hubungan langsung dengan agama Hindu. Salah satu aspek yang sangat menarik dalam sejarah adalah hubungan antara Nabi Muhammad dan para penguasa di luar Jazirah Arab, termasuk raja-raja di India. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang Raja India yang mengirim hadiah kepada Nabi Muhammad dan interaksi antara India dan Arab yang mempererat hubungan dengan budaya. Dalam beberapa riwayat sejarah, ada yang mengatakan bahwa salah satu Raja India mengirim hadiah berupa hadiah berharga kepada Nabi Muhammad. Hadiah ini seringkali disebutkan dalam konteks hubungan diplomatik atau perdagangan antara India dan Jazirah Arab. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Raja India yang dimaksud mungkin adalah Raja Sri Lanka atau raja dari wilayah India bagian selatan yang menjalin hubungan baik dengan Nabi Muhammad. Selain hadiah, ada juga cerita tentang kedatangan seorang tabib dari India ke Mekah untuk merawat Aisyah, istri Nabi Muhammad yang sedang sakit. Aisyah yang dikenal sebagai salah satu istri Nabi yang paling dihormati, diyakini pernah menderita sakit parah, dan dalam beberapa riwayat, seorang tabib dari India dikirim untuk merawatnya dengan metode pengobatan tradisional Ayurvedik. Walaupun tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai kedatangan tabib tersebut, cerita ini menggambarkan adanya pertukaran budaya dan pengetahuan medis antara kedua wilayah. Hubungan dagang antara India dan Jazirah Arab telah berlangsung selama berabad-abad, dan perdagangan menjadi saluran penting untuk pertukaran barang-barang, ide-ide, dan kebudayaan. Arab adalah pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai budaya, sementara India terkenal dengan peradaban yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat. Melalui jalur perdagangan ini, banyak aspek budaya India, termasuk ilmu pengetahuan, sastra, dan filosofi, berpengaruh pada dunia Arab. Begitu juga Islam mulai menyebar ke India melalui perdagangan dan interaksi orang-orang Arab dan penduduk India. Hubungan ini memainkan peran besar dalam memperkaya kedua kebudayaan dan mempererat ikatan antara masyarakat India dan Arab dalam bidang agama, perdagangan, dan budaya. Peradaban Weda dari India kuno memiliki pengaruh besar di Asia Selatan dan diyakini berpotensi merambah ke Timur Tengah, khususnya budaya Arab pra-Islam. Meskipun bukti langsung sulit ditemukan, jalur perdagangan dan migrasi antara India dan Jazirah Arab telah membuka kemungkinan adanya pertukaran budaya. Kemudian artefak seperti patung dewa Hindu yang ditemukan di kota pelabuhan Arab menunjukkan adanya kontak budaya. Selain itu, konsep spiritual seperti takdir, karma, dan reinkarnasi dalam ajaran Hindu mungkin mempengaruhi pemikiran Arab pra-Islam, meskipun sebagian besar bukti bersifat spekulatif. Hubungan antara kedua peradaban ini tidak bisa diabaikan. Kepercayaan Arab pra-Islam yang beragam, dari mulai penyembahan berhala hingga monoteisme, juga berkembang melalui pengaruh eksternal, termasuk dari Yahudi dan Nasrani. Interaksi budaya ini memperkaya sistem kepercayaan di Jazirah Arab sebelum munculnya Islam. Walaupun memang belum ada bukti yang konklusif tentang pengaruh Weda secara langsung, penelitian terus dilakukan untuk menggali lebih dalam hubungan antara India dan Arab kuno. Pemahaman sejarah harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi, serta membedakan antara mitos dan fakta. Karena sejarah adalah proses dinamis yang terus berkembang seiring ditemukannya bukti baru, dan interaksi antara peradaban menjadi bagian penting dalam membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Meskipun bukti tentang pengaruh langsung peradaban Weda terhadap budaya Arab pra-Islam masih bersifat spekulatif, jejak interaksi budaya melalui perdagangan, migrasi, dan pertukaran ide tidak dapat diabaikan. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban tidak berkembang dalam isolasi, melainkan melalui kontak dan pertukaran yang membentuk identitas budaya yang kompleks. Dengan pendekatan yang terbuka dan kritis, kita dapat memahami bagaimana interaksi antara India dan Arab kuno memperkaya warisan budaya keduanya.
Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap lebih banyak lapisan sejarah yang tersembunyi sehingga memperluas wawasan kita tentang hubungan antar peradaban di masa lampau. Wallahu a'lam bishawab.